Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa yang kuliah pagi dan selamat sore untuk mahasiswa yang kuliah sore hari. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah kewirausahaan. Untuk materi yang kedua ini saya akan membahas tentang UKM atau UMKM. Mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan UKM dan UMKM? Perbedaannya itu hanya sedikit ya. Jadi kalau UKM itu adalah usaha kecil dan menengah, sementara UMKM adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi ada usaha mikro di sini ya. Jadi skopnya agak lebih luas. Pada materi ini nanti akan saya bahas tentang definisi atau pengertian dari UKM atau UMKM itu. Kemudian kita akan bahas juga tentang jenis-jenis dari UKM atau UMKM. Kemudian tentang permodalan, artinya modal dari kegiatan UKM atau UMKM tersebut. Dan juga kita akan bahas nanti tentang perkembangan UKM di Indonesia. Materi kewirausahaan kali ini atau tentang UKM ini mungkin saya akan sampaikan sesimpel mungkin. Artinya sesimpel mungkin tuh kita akan bahas poin yang penting-pentingnya saja. Mengingat waktu pembelajaran secara online ini memang tidak memungkinkan kita untuk membahas masalah secara luas. Misalnya kalau kita tatap muka biasanya kan kita ada diskusi, kemudian ada artinya pembahasan materi secara secara luas. Jadi untuk pembelajaran online ini mungkin yang akan saya sampaikan nanti poin-poin pentingnya saja. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pelajaran atau perkuliahan kewirausahaan hari ini, yaitu tentang UMKM atau UKM. UKM, usaha kecil dan menengah, atau ada pula yang menyebutnya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah aktivitas usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Perbedaannya dengan usaha besar dapat dilihat dari jumlah kekayaan bersih pelaku usaha dan hasil penjualan tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UKM dibagi atas 3 kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk membedakan ketiganya, simak ulasan berikut ini. 1. Mikro. Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal 50 juta selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi 300 juta rupiah. 2. Kecil. Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih pelaku usaha kecil adalah antara 50 juta rupiah hingga 500 juta selain tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan adalah antara 300 juta hingga 2,5 miliar per tahun. Ketiga, menengah. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dimiliki oleh perorangan atau badan usaha, tetapi bukan anak perusahaan besar atau cabang perusahaan besar. Jumlah kekayaan bersih pelaku usaha menengah adalah antara 500 juta hingga 10 miliar. Angka ini tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, jumlah penjualan adalah 50 miliar per tahun. Selanjutnya, sejak tanggal 2 Februari tahun 2021 ya, berdasarkan peraturan pemerintah yaitu nomor 7 tahun 2021, yaitu pemerintah meningkatkan modal untuk UMKM ini secara signifikan, yang artinya sebelum ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu, misalnya permodalan untuk
usaha mikro itu yang tadinya range cuma 50 juta sampai 300 juta sekarang ditingkatkan menjadi kurang dari 1 miliar. Kemudian untuk usaha kecil misalnya yang tadinya range-nya itu antara 50 juta sampai 500 juta sekarang ditingkatkan jadi 1 miliar. Begitu juga untuk usaha menengah ditingkatkan ya. Nah, jadi memang ada peningkatan permodalan untuk usaha untuk UMKM ini pemerintah, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing dari para pengusaha UMKM tersebut. Oke, seperti apa perubahan-perubahan yang diberikan oleh pemerintah? Ya, kita simak berikut ini. Pemerintah telah meningkatkan ambang batas modal usaha untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing serta mempermudah izin usaha. Kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Belait ini mulai berlaku pertanggal 2 Februari 2021. Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, peningkatan modal untuk UMKM adalah sebagai berikut. Untuk usaha mikro, besaran modal dasarnya yakni kurang dari 1 miliar. Naik drastis dari ketentuan sebelumnya yang hanya kurang dari 50 juta rupiah. Nah, di sini tertulis 50.000 ya, ini ada kesalahan redaksi ya. Jadi saya revisi ya, sebetulnya bukan 50.000 tapi 50 juta ya. Dari 50 juta naik menjadi kurang dari 1 miliar, itu untuk usaha mikro. Jadi sangat signifikan sekali ya peningkatan modal. Kemudian untuk usaha kecil menjadi 1 miliar hingga 5 miliar. Padahal sebelumnya thresholdnya sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian untuk usaha menengah di rentang 5 miliar hingga 10 miliar. Sebelumnya batas bawah modal dasar kriteria usaha ini lebih rendah, yakni sebesar 500 juta rupiah dengan batas atasnya 10 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir adalah untuk jenis usaha besar tidak ada perubahan, yakni lebih dari 10 miliar rupiah. Setelah kita membahas tentang peningkatan modal UKM oleh pemerintah, selanjutnya akan kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan UKM. Kelebihan UKM. 1. Cepat berinovasi. Usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk mengeksekusi ide-ide baru dan unik. Pasalnya, sistem operasional bisnisnya tidak serumit perusahaan besar. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis lebih mudah masuk ke target pasar dan dapat menarik minat calon konsumen. 2. Fokus pada satu bidang. Keunggulan lainnya adalah lebih fokus pada bidang yang sedang digeluti. Jika sedang mengembangkan bisnis kuliner misalnya, Anda akan lebih mudah dikenal karena produk utama yang dijual. Keuntungan lainnya, Anda dapat memiliki pelanggan setia. 3. Mudah dimulai. Salah satu kelemahan usaha berskala besar adalah membutuhkan modal besar. Namun usaha kecil dan menengah tidak demikian. Dengan modal seadanya, UKM bisa dimulai. Karena itu, siapapun dapat memiliki usaha, meskipun hasil awalnya pun tidak terlalu besar. Selain memiliki kelebihan, tentu saja UKM juga memiliki kekurangan. Kekurangan itu adalah 1. Anggaran operasional terbatas. Salah satu ciri khas UKM adalah dimulai dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh pada biaya operasional yang terbatas. Jika tak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal dalam mengembangkan bisnis dan terancam gulung tikar. 2. Tenaga ahli minim. Untuk menjalankan bisnis secara profesional, dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Namun karena keterbatasan dana, UKM biasanya tidak memiliki poin ini.
Dampaknya, hasil produksi tidak bisa optimal dan bisnis sulit berkembang. 3. Kapasitas produksi sedikit. Selain itu, kapasitas produksi UKM biasanya tidak sebanyak usaha besar karena tenaga produksi yang terbatas. Hal ini membuat pelaku bisnis tidak bisa mengambil semua order yang ada, terutama dalam skala besar yang memberikan untung banyak. Setelah kita mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan UKM, ada baiknya kita ketahui juga tentang jenis-jenis bisnis UKM. Ya, mungkin kalian mau perlu tahu ya, apa saja sih bisnis UKM itu. Ya, barangkali mungkin nanti di antara kalian ada yang ingin mencoba atau ingin menjalankan bisnis dalam skala kecil atau skala mikro, bahkan mungkin usaha menengah. Ya, barangkali saja nanti ada yang berhasil menjadi seorang pengusaha UMKM. 1. Bisnis kuliner. Kuliner adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang. Ragam usaha kuliner yang bisa dikembangkan pun sangat banyak. Anda dapat memulai berbisnis di bidang ini dengan modal awal yang kecil. Untuk sukses, kuncinya terletak pada kualitas rasa makanan, pelayanan, dan strategi pemasaran. 2. Bisnis fashion. Bisnis fashion juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya. Tren mode yang terus berganti seiring perubahan zaman membuat bisnis ini tidak pernah jalan di tempat. Anda bisa mengembangkan UKM di bagian produksi maupun jual beli produk fashion, baik di toko konvensional maupun online. Ketiga, bisnis pendidikan. Tempat-tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari, baik pelajar sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus. Untuk memulai berbisnis di bidang ini, Anda harus mengenali kemampuan diri sendiri sebagai modal awal. Selanjutnya, tawarkan keunggulan yang tidak bisa diperoleh pengguna jika hanya belajar secara online. 4. Bisnis otomotif. Ada banyak peluang bisnis UKM di bidang otomotif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil atau motor, bengkel otomotif, dan jasa cuci kendaraan. Bisnis ini sangat potensial karena jumlah kendaraan terus bertambah. Menurut kata data, di Jakarta saja rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor adalah 5,3% per tahun. 5. Bisnis agribisnis. Sebagai kebutuhan pokok, peluang bisnis agribisnis yaitu bisnis di bidang pertanian dan peternakan sangat terbuka lebar. Namun pelaku UKM masih didominasi oleh orang tua. Beberapa contohnya adalah ternak ayam potong atau ayam petelur, budidaya tanaman rempah, jual sayur organik, dan jual bibit tanaman. 6. Bisnis tour dan travel. Bisnis tour dan travel sangat potensial, terutama di daerah pariwisata. Anda bisa menawarkan paket tur dengan ekstra fasilitas yang memudahkan wisatawan. Bisnis ini juga mencakup layanan akomodasi seperti guest house, cottage, villa, losmen, dan sebagainya. Ada pula bisnis oleh-oleh yang menggiurkan, baik makanan maupun produk khas. 7. Bisnis produk kreatif. Ragam produk kreatif atau kerajinan tangan memiliki nilai jual yang tinggi. Keunggulannya terletak pada keunikan dan sisi artistiknya. Ada banyak peluang usaha kecil dan menengah di bidang ini, mulai dari membuat produk fashion hingga aksesoris dan ornamen untuk rumah. 8. Bisnis teknologi internet. Berbasis teknologi internet, bisnis UKM jauh lebih berkembang. Bisnis ini dibutuhkan oleh masyarakat masa kini yang akrab dengan dunia maya. Selain potensial, bisnis teknologi internet juga memiliki lingkup yang luas sehingga memungkinkan beragam inovasi dan eksplorasi. 9. Bisnis kecantikan. Dengan modal yang tidak terlalu besar, Anda bisa memulai bisnis kecantikan seperti salon. Peluangnya pun cukup besar. Supaya sukses, hal yang bisa ditawarkan adalah kualitas layanan dan variasi jasa. 10. Bisnis event organizer.
Anda juga bisa menggeluti bisnis event organizer dalam skala kecil hingga menengah jika modal tak seberapa. Ada banyak contoh yang bisa dicoba, seperti menyelenggarakan acara ulang tahun, anniversary, pernikahan, dan sebagainya. 11. Bisnis jasa kebersihan. Jasa kebersihan, contohnya laundry, merupakan kebutuhan masyarakat modern. Dengan modal yang tidak terlalu banyak, bisnis sudah bisa dimulai. Selain laundry, Anda juga bisa mengembangkan jenis lain, seperti membersihkan sepatu, helm, atau rumah. 12. Bisnis kebutuhan anak. Kebutuhan anak bermacam-macam, mulai dari pakaian, makanan, bacaan, hingga mainan. Bidang bisnis ini sangat menjanjikan, karena orang tua biasanya tak sungkan mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak. Itulah materi perkuliahan kita hari ini tentang UKM dan UMKM. Semoga bermanfaat, dan insya Allah minggu depan kita jumpa lagi dalam materi yang lain. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.